Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan Matematika Teknik 1. Kali ini akan dibahas mengenai aplikasi persamaan diferensial parsial pada persamaan gelombang dan transfer panas. Persamaan gelombang, kita ingat kembali, gelombang definisi secara umum berupa atau merupakan getaran yang merambat. Getaran ini misalnya kita anggap ada sebuah tali dengan panjang L, maka akan kita getarkan atau kita simpangkan, tali ini akan kita simpangkan biar menghasilkan getaran. Nah, simpangannya misalnya berupa sejauh U. Oke. Kemudian, nah kita anggap tali yang panjangnya L dan dia mengalami simpangan sejauh U ketika kita tarik, kita asumsikan dahulu bahwa tali itu bersifat homogen dan elastis. Artinya, sepanjang tali dari mulai 0 sampai L ini semuanya memiliki material yang sama dan tali ini bersifat elastis. Material yang sama dalam hal ini memiliki densitas atau kerapatan tali yang sama dari awal sampai ujung tali. Kemudian, gaya gravitasi pada tali diabaikan. Kemudian juga, tali hanya melakukan gerakan transversal. Oke, gerakan vertikal saja. Sehingga tali ini ketika kita simpangkan, oke, kita gambarkan seperti ini. Kita simpangkan nih, talinya menjadi melengkung sejauh ini, maka jika kita tinjau di elemen terkecil tali, yaitu sepanjang P dan Q, misalkan P dan Q ini pada sumbu X, P ini ada di posisi X, dan Q di X ditambah delta X. Oke, nah pada masing-masing elemen tali di titik P dan Q akan ada gaya tegangan tali. Oke ya, pada P tegangan talinya katakanlah T1 dan pada Q adalah T2. Masing-masing gaya tegangan tali ini karena talinya kan melengkung, dia punya kemiringan tertentu, sudut tertentu dibandingkan dengan horizontalnya atau sumbu X-nya di T1 adalah sebesar simpangannya alfa dan di T2 adalah beta. Sehingga, nah, kalau kita sederhanakan, bentuknya menjadi seperti ini. Oke, kita lihat elemen tali di sepanjang P dan Q. Oke, kemudian masih ingat kita proyeksikan tegangan tali ini, masih ingat ya, proyeksi pada sumbu X dan Y. Oke, berarti T1 ini dibangun oleh T1 cos alpha dan T1 sin alpha. Anda ingat kembali ya di matematika dasar ataupun di fisika dasar. Sehingga jika kita lihat pada komponen horizontal, jadi kan tali dianggap dia hanya bergerak vertikal saja. Nah, pada komponen horizontal pun ada gaya-gaya yang bekerja, yaitu yang pertama adalah tegangan tali pertama dikalikan simpangannya cos alfa, kemudian untuk yang tegangan tali 2 dikalikan dengan cos beta. Nah, karena tali ini kita anggap dia diasumsikan bergerak hanya pada sumbu vertikal, maka pada komponen horizontal dianggap tidak bergerak, maka nilainya sama dengan konstanta tertentu, katakanlah T. Oke. Nah, sekarang kita lihat komponen yang bergerak, yaitu pada arah vertikal, kita gunakan hukum 2 Newton tentang gerak. Diperoleh seperti ini. Kita lihat dulu komponen tegangan talinya. Ingat ya hukum 2 Newton, sigma F. Gaya yang bekerjanya ada tegangan tali 2 dan tegangan tali 1 dengan simpangan masing-masing, sin beta dan sin alpha. Kemudian, masih ingat ya, masanya adalah besarnya kerapatan tali dikalikan dengan
perubahan delta X-nya, panjangnya. Jadi massa kan, kerapatan kali dengan panjang talinya, atau delta X, dikali dengan percepatannya. Percepatannya dalam hal ini apa? Adalah turunan kedua dari simpangan. Simpangannya kan kita tuliskan tadi adalah U terhadap waktu. Sehingga kita dapatkan persamaan gelombangnya seperti ini ya. Oke. Kemudian kita bagi semua ini dengan persamaan ini, alias persamaan ya atau gaya-gaya yang bekerja pada komponen horizontal. Maka dihasilkan seperti ini. Oke, kita sederhanakan. Berarti T2 sin beta dibagi T2 cos beta sama dengan tangen beta, dan T1 sin alfa dibagi T1 cos alfa adalah tangen alfa. Oke, selanjutnya seperti ini. Oke. Nah, kita lihat lagi simpangan tali yang kita regangkan mengalami simpangan. Nah, sekarang kalau elemen tali yang kita lihat, tangen alfa itu sama dengan apa? Tangen alfa itu Anda lihat di sini adalah, lihat, perubahan U simpangan terhadap X. Oke. Dan tangen beta adalah perubahan simpangan U terhadap X, dengan X-nya yang mana? X ditambah delta X. Nah, Anda lihat U simpangan di sini dipengaruhi oleh variabel X dan dipengaruhi oleh variabel T atau waktu, sehingga dikatakan dia seperti atau sama dengan persamaan diferensial parsial, yaitu simpangannya dipengaruhi oleh variabel X dan T. Oke, sekarang kita lihat lagi ini. Nah, kita substitusikan tangen beta dan alfanya. Oke. Kemudian kita bagi semua dengan delta X. Maka komponen yang di kiri semua dikalikan dengan 1 per delta X, dan persamaan pada suku yang paling kanan menjadi delta X-nya hilang. Sekarang kita lihat lagi gambar yang kita refer pertama kali. Sekarang apa yang terjadi kalau jarak antara P dan Q atau kita mengambil elemen tali yang terkecil menyebabkan delta X itu mendekati 0. Oke, kita ambil elemen tali sekecil mungkin, maka delta X-nya mendekati 0. Kemudian, nah kita buat perbandingan antara tegangan tali dengan kerapatan tali, katakanlah sebagai sebuah konstanta yang nilainya sama dengan C kuadrat, maka kita substitusikan ke persamaan terakhir ini diperoleh menjadi turunan kedua dari U atau simpangan tali terhadap waktu sama dengan konstanta kuadrat dikalikan turunan kedua dari U terhadap X. Ini dikatakan sebagai persamaan gelombang satu dimensi. Jadi hanya bergerak di sumbu X saja di setiap saat. Kemudian kita lihat model persamaan transfer panas. Nah, dalam transfer panas, jadi dimodelkan bahwa temperatur ini yang akan kita cek pada sebuah benda dengan asumsi. Yang pertama adalah kerapatan atau densitas serta konduktivitas termal dari material benda yang akan kita modelkan perubahan panasnya adalah homogen. Kemudian, tidak ada panas yang dihasilkan atau dilepaskan oleh benda itu. Dan dari hasil eksperimen bahwa transfer panas selalu mengalami penurunan temperatur. Anda bisa cek di buku Kreyszig ya. Sehingga diturunkan, diperoleh model dari persamaan transfer panas
adalah seperti ini. Dengan laju perubahan transfer panas, kita simbolkan dengan U, dia merupakan seperti ini. Terhadap waktu turunan pertamanya dikalikan dengan C kuadrat, ya ini konstanta, dikalikan dengan turunan kedua dari transfer panas ini terhadap ruang di mana benda itu berada. Jadi di sini bendanya berupa benda tiga dimensi. Kalau kita gunakan koordinat kartesian, maka benda itu memiliki volume terhadap ruang X, Y, dan Z. Oke, penurunan lengkapnya bisa Anda baca di buku Kreyszig edisi 10. Jadi, ini adalah bentuk persamaan transfer panas atau persamaan difusi. Semuanya Anda lihat bahwa panas yang dihasilkan bergantung kepada variabel waktu dan variabel ruang, dalam hal ini X, Y, Z. Maka dia termasuk sebagai persamaan dari salah satu contoh persamaan diferensial parsial. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Anda bisa gunakan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu integral langsung, metode pemisahan, dan metode pemisahan variabel. Untuk latihannya, Anda bisa buka buku Kreyszig, silahkan Anda lakukan latihannya menggunakan 3 metode yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ketiga metode ini adalah yang sudah kita pelajari. Nah, minggu depan akan kita gunakan metode lain untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial, khususnya berkenaan dengan persamaan gelombang dan transfer panas, menggunakan konsep transformasi Laplace. Oke, ini akan kita pelajari minggu selanjutnya. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan Anda sampaikan di forum kelas. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.